pertama itu adalah the physical connection, yaitu sebelum berangkat bisa berkomunikasi di jaringan harus ada koneksi fisik terlebih dahulu. Koneksi fisik ini adalah jalur yang menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, printer atau sensor ke jaringan. Koneksi fisik bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu wired connection, kabel atau wireless connection. Pada koneksi kabel, perangkat dihubungkan menggunakan kabel jaringan seperti kabel Ethernet, switch, router atau perangkat jaringan lainnya. Mereka dikirim dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya melalui media fisik tersebut. Contohnya komputer kantor yang terhubung ke switch memakai kabel LAN, sedangkan koneksi wireless tidak membutuhkan kabel data dikirim melalui gelombang radio menggunakan perangkat seperti wireless router atau access point. Contohnya laptop, smartphone yang terhubung ke WiFi rumah. Dalam jaringan modern, kedua jenis koneksi ini sering dipakai bersamaan, misalnya menggunakan kabel Ethernet agar stabil, sementara laptop dan HP memakai WiFi agar lebih fleksibel. Pada wireless router biasanya terdapat beberapa komponen, yaitu wireless antenna, Ethernet switch port, Internet port. Selain itu, perangkat membutuhkan NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan agar bisa terhubung ke jaringan. NIC Ethernet biasanya dipakai untuk koneksi kabel, sedangkan pilihan NIC dipakai untuk WiFi. Yang kedua yaitu adalah physical layer. Physical layer adalah lapisan paling bawah dalam model OSI atau Open System Interconnection. Tugas utamanya adalah mengirimkan bukti data melalui media jaringan. Lapisan ini menerima data dari data link layer dalam bentuk frame, lalu mengubahnya menjadi sinyal yang bisa dikirim melalui media fisik. Sinyal ini bisa berupa sinyal listrik, cahaya, gelombang radio. Saat data dikirim, physical layer tidak peduli isi data tersebut, tugasnya hanya memastikan menjadi 0 dan 1. Bisa berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Contohnya proses komputer mengirim data, lalu data dibentuk menjadi frame, lalu physical layer mengubah frame menjadi sinyal. Sinyal dikirim lewat kabel atau WiFi. Perangkat tujuan menerima sinyal dirubah kembali menjadi bit, dikirim ke layer atas. Physical layer juga mengatur beberapa hal seperti jenis kabel yang digunakan, bentuk konektor, kecepatan transmisi data, dan cara inkondisional sinyal. Ini saya akan menjelaskan materi 4.3 copper cabling. Yang pertama yaitu karakteristik copper cabling. Kabel tembaga dalam media transmisi yang paling umum, digunakan dalam jaringan LAN, harga murah, dipasang dan memiliki resistansi rendah terhadap arus listrik. Namun kabel tembaga memiliki batasan utama, yaitu attenuation. Semakin jauh sinyal listrik merambat, fungsinya akan semakin melemah. Interferensi elektronik, sinyal dapat diganggu oleh dua sumber luar. Kemudian FFI, radio frekuensi interference, gangguan dari kabel listrik, lampu fluoresen atau peralatan radio. Solusinya menggunakan pelindung logam, selding, dan melilitkan pasangan kabel twisting untuk membantahkan gangguan cancellation. Yang kedua, jenis kabel tembaga yaitu unishielded twisted pair, atau jenis yang paling populer terdiri dari 4 pasang kabel warna-warni yang dililit untuk mengurangi dan memiliki pelindung tambahan terhadap ini. Yang kedua yaitu shielded twisted pair atau STP, memiliki perlindungan lebih baik terhadap kebisingan dibandingkan UTP, setiap pasangan kabel dibungkus pelindung foil dan seluruh kabel dibungkus lagi dengan pelindung logam tambahan. STP jauh lebih mahal dan lebih sulit dipasang. Yang ketiga ini standar dan pengkabelan UTP. Kabel UTP mengikuti standar TIA EIA 568 dan beberapa kategori yang menentukan kecepatan data. CAT 5E mendukung 1000 Mbps dan CAT 6 mendukung hingga 10 Gbps untuk jarak pendek. Yang keempat, keamanan dalam pengkabelan. Penting untuk memperhatikan aspek fisik, pemisahan kabel data dan kabel itu untuk menghindari EMI. Pemasangan konektor RJ45 harus benar agar tidak tembaga yang terbuka, dan memastikan grounding yang tepat terutama untuk jenis STP. Di 4.4 ini ada UTP cabling. Sini saya akan menjelaskannya di property of UTP cabling. UTP atau Universal Twisted
pair adalah kabel jaringan yang terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu yang berwarna dan dipilih. Lilitan pada kabel berfungsi untuk mengurangi gangguan sinyal melalui proses cancellation, yaitu medan magnet antar kabel saling meniadakan karena tidak memiliki pelindung tambahan kabel. UTP lebih ringan, mudah dipasang dan banyak digunakan. Namun kabel ini lebih rentan terhadap gangguan EMI dan RFI. Di 4.4.2 UTP standar and connector. Dalam pemasangan kabel UTP terdapat standar TIA atau EIA 568 yang mengatur jenis kabel konektor, terminasi dan pengujian. UTP memiliki beberapa kategori seperti CAT 5, CAT 5E, CAT 6 hingga CAT 8. Minimal yang digunakan saat ini adalah CAT 5E, sedangkan CAT 6 lebih disarankan. Konektor yang digunakan adalah RJ45 dan pemasangan kabel harus rapi agar performa jaringan tetap baik. Di 4.4.3 ada strike, drop, and crossover. Jenis kabel UTP dibagi menjadi 2, yaitu strike, drop, dan crossover. Strike drop digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, contohnya PC ke switch. Sedangkan crossover digunakan untuk perangkat yang sejenis, contohnya PC ke PC. Jika salah memilih jenis kabel, perangkat tidak rusak, tetapi jaringan tidak akan terhubung. Standar wiring T568A dan T568B dalam pemasangan konektor RJ45 terdapat 2 standar urutan warna, yaitu T568A dan T568B. T568A menggunakan hijau pada pin awal, sedangkan T568B menggunakan orange pada pin awal. Urutan warna ini harus sesuai agar proses pengiriman data berjalan dengan normal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fiber optic cabling di poin 4.5. Di sini kami akan menjelaskan berbagai hal yang menyangkut bagaimana studi kasus penggunaan fiber optic dan lain-lain. Oke. Teknologi kabel serat optik yang menjadi tulang punggung komunikasi modern. Materi ini penting karena hampir semua jaringan internet cepat, backbone, perusahaan hingga koneksi antar benua menggunakan fiber optik. Yang pertama ada properties of fiber optic cabling. Fiber optik bekerja dengan mentransmisikan data menggunakan cahaya, bukan listrik. Cahaya ini dipandu melalui inti kaca atau plastik yang sangat halus. Keunggulannya adalah 1, bandwidth yang sangat besar sehingga mampu membawa data dalam jumlah besar. Kecepatan tinggi, cocok untuk conference atau cloud computing, dan jarak yang bisa sangat jauh, bisa mencapai puluhan kilometer tanpa repeater atau penguat sinyal yang biasa digunakan pada kabel UTP. Dan yang terakhir adalah tahan interferensi elektromagnetik sehingga tidak terganggu oleh sinyal radio atau listrik yang ada. Contoh nyatanya adalah kabel fiber optik bawah laut yang menghubungkan Asia dengan Eropa, yang memungkinkan kita untuk melakukan video call lintas benua tanpa adanya delay besar-besaran. Selanjutnya ada types of fiber optic, atau fiber optic terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu single mode atau fiber SMF. Inti sangat kecil sehingga sekitar 9 mikrometer, menggunakan laser sebagai sumber cahaya, cocok untuk jarak jauh misalnya backbone, ISP atau antar kota. Dan yang kedua adalah multi mode fiber. Intinya lebih besar 50-62,5 mikrometer, menggunakan LED sebagai sumber cahaya, cocok untuk jarak pendek misalnya di dalam gedung atau data center. Yang ketiga ada fiber optic cabling usage. Penggunaan fiber optic sangat luas. Backbone jaringan kampus atau perusahaan, koneksi antar data center untuk cloud computing, kabel bawah laut untuk internet global. Studi kasus adalah Google dan Facebook membangun kabel bawah laut khusus untuk mempercepat layanan akses mereka di Asia. Tanpa fiber optic, layanan Google seperti YouTube dan Instagram tidak akan secepat seperti sekarang. Selanjutnya ada fiber optic connectors. Fiber optic membutuhkan konektor untuk menghubungkan kabel ke perangkat jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu SC atau subscriber connector atau sistem klik lock mudah dipasang. Lalu ada LC, loosen connector, lebih kecil, hemat ruang, populer di data center. Dan yang terakhir adalah ST atau strike kit, model lama dengan sistem twist atau lock. Contoh di server modem, LC lebih sering digunakan karena ukurannya lebih kecil sehingga bisa dipasang banyak kabel dalam ruang terbatas.
Oke, yang terakhir adalah fiber patch cord. Patch cord adalah kabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke panel distribusi. Bisa single mode, juga bisa multi mode. Biasanya digunakan di ruang server atau ODF, optional distribution frame. Contohnya adalah patch cord digunakan untuk menghubungkan switch ke panel distribusi fiber optik. Dan yang terakhir, fiber optik versus copper. Kalau kita bandingkan fiber optik dengan kabel tembaga, bandwidth yang dihasilkan fiber optik jauh lebih tinggi. Jaraknya juga, fiber bisa mencapai puluhan kilometer sehingga tembaga hanya 100 meter. Intervensinya, fiber tahan gangguan dan tembaga sangat rentan akan gangguan yang ada. Juga untuk biaya, fiber lebih mahal untuk tembaga dan lebih murah. Kesimpulannya, fiber optik adalah teknologi kunci dalam komunikasi modern. Dengan kecepatan tinggi, jarak jauh, dan ketahanan terhadap gangguan, fiber optik menjadi pilihan utama untuk backbone jaringan. Studi kasus lokal maupun global menunjukkan bagaimana fiber optik benar-benar mengubah cara kita berkomunikasi. Jadi, memahami fiber optik bukan hanya teori, tapi juga melihat bagaimana teknologi ini membentuk dunia digital yang kita gunakan sehari-hari. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan physical layer apa sih bacaan? Sini saya akan menjelaskan materi paling kedua, yaitu tentang physical layer karakteristik. Pertama ada physical layer standar, yaitu standar lapisan fisik dalam aturan atau protokol yang mengatur bagaimana data dikirim secara fisik melalui media jaringan. Contohnya, pertama ada jenis kabel UTP dan fiber optik. Lalu ada tegangan sinyal, lalu kecepatan transmisi. Standar ini dibuat oleh organisasi seperti IEEE agar perangkat dari vendor berbeda bisa saling kompatibel. Lalu ada physical components. Komponen fisik adalah perangkat nyata yang digunakan untuk mengirim data. Contohnya, pertama ada kabel jaringan yaitu UTP dan fiber. Terus ada konektor, lalu ada NIC yaitu network interface card, lalu ada hub atau repeater. Jadi semua ini berfungsi sebagai media dan alat penghubung antar perangkat. Lalu selanjutnya 4.2.3, di situ ada encoding. Encoding adalah proses mengubah data digital bit 0 dan 1 menjadi sinyal yang bisa dikirim melalui media fisik. Contohnya bit 1 sinyal tinggi, lalu ada bit 0 sinyal rendah. Jadi tujuannya agar data bisa dibaca oleh perangkat penerima. Lalu ada 4.2.4, situ ada signaling, yaitu cara pengiriman sinyal melalui media transmisi. Ada beberapa jenis, yaitu pertama ada digital signaling, sinyal berupa 0 dan 1. Lalu analog signaling, yaitu sinyal berupa gelombang signaling menentukan bagaimana data bergerak dari pengirim ke penerima. Terus selanjutnya 4.2.5, yaitu bandwidth. Ini adalah kapasitas maksimum suatu media untuk mentransfer data dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bps, bit per second, atau mbps dan dbps. Jadi semakin besar bandwidthnya, semakin cepat data dikirim. Selanjutnya yang 4.2.6, bandwidth teknologi. Itu adalah istilah penting terkait bandwidth, yaitu ada 3. Throughput float, yaitu kecepatan nyata yang didapat. Lalu ada latency, yaitu waktu delay pengiriman data. Dan ada throughput, data bersih yang benar-benar sampai tanpa error. Lalu selanjutnya terakhir yaitu oke, sekian. Sudah menjelaskan materi 4.6 wireless media atau bisa disebut komunikasi tanpa kabel dalam jaringan. Pengertiannya, wireless media adalah media transmisi data tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Contohnya Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain.
jenis wireless media. Wi-Fi, koneksi internet jarak dekat. Bluetooth, transfer data antar perangkat. Infrared, komunikasi jarak sangat dekat. Microwave, komunikasi jarak jauh. Satelit, jangkauan sangat luas. Cara kerja, data diubah jadi sinyal, dikirim melalui gelombang suara, diterima perangkat lain, receiver, diubah kembali jadi data. Kelebihan, tidak perlu kabel, mudah dipasang, fleksibel, bisa berpindah. Kurangannya, sinyal bisa terganggu tembok atau cuaca. Keamanan lebih rentan, kecepatan bisa tidak stabil. Contoh penggunaan: internet rumah menggunakan bola Wi-Fi, transfer file Bluetooth, TV menggunakan satelit, jaringan seluler, 4G atau 5G. Kesimpulan: wireless media memudahkan komunikasi tanpa kabel, namun perlu perhatian pada sinyal dan keamanan. Sekian.